Iskandari radhiyallahu anhu wa ala man Imam Ali bin Rabbil Syekh Nabi Muhammad Ali bin Abdullah bin Ahmad wa Rasul ala man Nabi al-Alim al-Arabillah Syekhuna Syekh Abu Badr Abu Madhab bin Badal wa Abi wa ala man Nabi salafuna salihun wal hadrat Nabi al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala rasulina subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la ilaha illa anta a'udzu bika min harfin kutiba bil abidin wa dadin dolankum wa jamil muslimin subhanahu wa ta'ala. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك. Apabila engkau menghendaki mengenal qadar engkau di sisi Allah, pandang olehmu fi madza yuqimuka, pada apa Allah mendirikan akan engkau. Apakah posisi kita ini di sisi Allah mulia? Ketika Allah memandang kita itu di mana? Ketika Allah memandang kita itu di taat, berarti posisi kita itu menjadi orang yang mulia. Kita tahu kapan kita itu mulia, kita tahu kapan kita itu dimuliakan Allah. Ketika kita diandang Allah di dalam taat, disitulah kita dimuliakan Allah. Idza aradta ayyuhal muridu wa talibu al-mustafidu an ta'rifa qadraka indallah. Apabila engkau menghendaki hai murid, hai para penuntut ilmu, mengenal qadar engkau di sisi Allah. Hal anta mimman istafahu wa ahabbahu wa qarrabahu. Apakah engkau termasuk orang yang dipilih Allah, atau orang yang dicintai Allah, atau orang yang diparahkan Allah, wa rafa'a dzikrahu, atau engkau termasuk orang yang rafa'a dzikrahu, orang yang diangkat Allah, wa akramahu, orang yang dimuliakan Allah, wa a'azzahu, dan orang yang diberi Allah kemuliaan. Am anta miman adallahu wa ahanahu, atau apakah engkau termasuk orang yang dihinakan Allah, wa haramahu, atau orang yang ditegah Allah, wa taradahu, dan orang yang diusir Allah, wa rasamahu fi jaridati a'dahi, atau engkau ditulis Allah termasuk musuh Allah. Kita hendak tahu nih apakah kita ini musuh Allah, atau orang yang dihinakan Allah, atau orang yang diusir Allah. Pandur, maka perhatikan olehmu, pandang olehmu, fa inna likulli fariqin alamatan, karena setiap dari dua golongan ini, artinya orang-orang yang dipilih Allah, orang yang dicintai Allah, orang yang diangkat Allah, orang dimuliakan Allah, itu ada alamat. Walikuli qaumin maqamahu, dan bagi setiap kaum ini ada makamnya. Wa alamatu fariqil karamati tariqus sa'adati, adapun alamat golongan orang yang dapat kemuliaan itu, yakni tariqus sa'adati, yakni jalan-jalan orang yang beruntung. Ciri orang itu dapat kemuliaan apabila dia menjalani jalannya orang-orang yang beruntung. Wa alamatu fariqil ahanati wal bu'li tariqus syaqawati, dan adapun alamat golongan orang-orang yang dihinakan Allah atau yang dijauhkan Allah, tariqus syaqawah, dia menjalani jalan orang-orang yang celaka. Wa tariqatani ma'lumatani, dan dua tariqat ini, artinya tariqat orang yang dimuliakan Allah, tariqat orang yang dihinakan Allah, itu sudah diketahui. Wa sa'adatu yal amalu al-muwafiqah lil amri al-marudiyyi, alamat orang beruntung itu apabila amalnya sesuai
bagi perintah yang diridai Allah. Fasa'adatu alamat orang yang beruntung itu ialah malu al-muwafiqatu lil amril mardhi, amal yang sesuai bagi perintah yang diridai, wattinabun nahyi al-mubdi lil amril mubdi, wattinabin nahyi al-mubdi, dan dia menjauhi larangan. Apabila orang itu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, berarti itu orang yang beruntung. Waqad warada fil hadisi man arada an ya'rifa manzilatahu indallahi falyanzur manzilatallahi indahu. Dan di dalam hadis disebut, barang siapa menghendaki dia mengenal akan pangkatnya, akan tempatnya di sisi Allah, maka pandang olehmu manzilat Allah, tempat Allah itu di sisinya. Fa in kana lillahi mu'azziman wa mukarriman wa li awliyahi muhibban wa muwaliyan wa li a'daihi mujadiban wa an manahihi mutaba'idan wa li na'ma'i syakiran wa binnatihi mu'tarifan wa ala surufi qada'ihi sabiran wa ala kulli ma yuqarribuhu minhu musabiran fal ya'lam anna allaha lahu mu'azzimun wa likudumihi mukarrimun wa an kulli ma yakrahu sarifun fa inna Allah yuwaffi abdahu bima alaihi amalahu hal jazaul ihsan illal ihsan. Apabila adalah orang itu membesarkan Allah, apabila orang itu memuliakan Allah, lawan wali-wali Allah inya cinta. Ini ciri orang nambah untung nih. Ciri orang beruntung itu dia membesarkan Allah, dia memuliakan Allah, lawan wali-walinya cinta, lawan wali-wali Allah cinta. Kalau orang kada percaya lawan wali, berartinya kada cinta lawan Allah, berartinya kada termasuk orang yang beruntung karena kada cinta lawan wali, bahkan ia ma'itirat lawan wali. Bahkan dia mengatakan wali itu kadada. Wali a'dahi mujadiban, dan ia menjauhi musuh-musuhnya Allah. Dan daripada larangan Allah dia menjauhi. Dan nikmat Allah ia syukuri. Dengan Allah dia mengakui. Dan dengan qadanya Allah dia sabar. Dan setiap apa yang amal yang mendekatkan dirinya kepada Allah dia laksanakan, maka ketahui olehmu bahwasanya Allah baginya itu besar, dan bagi dia datang kepada Allah, Allah memuliakan kepadanya, dan dari setiap apa yang ia benci dia berpaling, maka Allah menyempurnakan akan hamba itu dengan apa yang ia pergauli Allah tersebut. Hal jazaul ihsan illal ihsan, maka Allah tidaklah Allah itu membalas kebaikan orang kecuali itu dengan kebaikan. Jadi secara zahir orang-orang yang beruntung di dunia itu sudah kelihatan. Secara zahir lawan wali-wali inya cinta, lawan wali-wali inya percaya bahwasanya orang itu wali. Wal kullu haqiqatan minallahi intihaan wa ilayhi ya'udu intihaan wa huwa al-mutafaddilu bima amalahu bihi abdahu. Dan semuanya itu secara hakikat datang dari Allah dan kembalinya kepada Allah, dan Allah itu yang memberi anugerah dengan apa yang Allah pergauli ia akan hamba-hambanya. Idh huwa alladhi awjadahu wa waffaqahu wa a'anahu. Karena Allah Ta'ala yang mengadakan akan dia, dan Allah yang memberi taufik akan dia, dan Allah yang menolongi akan dia. Kita nih ujar sidin
mentaklimkan Allah, kita cinta lawan wali, kita menjauhi musuh-musuh Allah, kita kawa menjauhi apa yang dilarang Allah, itu hasil daripada wa waffaqahu, karena Allah yang memberi taufik, wa anahu, dan Allah yang menolongi akan dia, wa taqabbalahu, dan Allah itu menerima kita. Kenapa kita ujar di sini? Misalnya tadi kawa membesarkan Allah, memuliakan Allah, lawan wali-walinya cinta, lawan wali-walinya percaya, lawan musuh-musuhnya kita menjauhi, lawan apa yang dilarang Allah kita kawa menjauhi, lawan nikmat Allah kawa syukur. Kenapa itu kawa? Karena taqabbalahu, Allah menerima kita, wa ahalahu, dan kita pantas untuk menerima tersebut. Wa mannahu, dan Allah memberi anugerah akan dia, jazahu fi dunyahu wa ukhrahu. Maka ketika orang itu membesarkan Allah di dunia dan wali-walinya, ia cinta lawan wali-walinya di dunia, maka Allah akan membalas di dunianya dapat dan di akhirat inya dapat. Orang-orang yang cinta lawan wali, percaya lawan wali, ketika dapat nikmat syukur, ketika dapat anugerah dia mengakui anugerah itu dari Allah, dan ia ketika dapat bala musibah sabar di dunia sudah Allah balas, apalagi di akhirat. Wa idza kana al-'abdu an ta'atillahi mutabati'an, apabila adalah seorang hamba itu daripada taat kepada Allah mutabati'an, pengoler. Bati itu lambat atau pengoler. Wa ila ma'asihi musari'an, tapi kalau urusan maksiat dia bersegera. Dia raja ahwinya nang mendahului. Wa ila ma'asihi musari'an, wali maharimi muntahikan, dan bagi nang haram-haram dia mengerjakan, muntahikan mengerjakan. Wa bi aulaihi mustahinan, lawan wali-wali Allah mustahinan, dia menghinakan. Inya kada percaya lawan wali-wali, bahkan lawan wali-wali itu dipadahkannya tukang sihir. Wali a'daihi muwaliyan mukarriman, bahkan lawan musuh-musuh Allah dia muwalian, memberi kewilayahan. Artinya wali-wali Allah itu nang diulahnya jadi pemimpin. Wa mukarriman, dan wali-wali Allah dan musuh-musuh Allah itu diulahnya mukarriman, yakni dimuliakannya. Wal yastadilla bidzalika ala annahu indallahi muhanun, maka itu menjadi dalil bahwasanya orang itu di sisi Allah hina. Jadi siapapun orangnya, apabila inya taatnya pengoler, maksiatnya rajin, berdadas, dan bagi nang haram-haram ia bersegera mengerjakan, lawan wali dilecehkannya, lawan musuhnya itu nang diulahnya di pemimpin, itu menunjukkan orang itu muhanon, yakni hina. Wa bi alamatil bu'di marsum, dan orang itu dia jauh daripada Allah Ta'ala, marsum tertulis. Wa anil khairati mahrum, dan untuk mengerjakan kebaikan orang itu mahrum kada kawa. Artinya orang-orang yang dihinakan Allah itu mengerjakan kebaikan lawan inya itu sulit. Anak juga tuh inya berbuat baik tapi sulit lawan inya. Kenapa? Karena inya sudah dihinakan Allah Ta'ala. Jadi gawian orang yang dihinakan Allah Ta'ala itu dari satu maksiat kepada maksiat yang lainnya. Malam yatadarku bitaubatin wa afwin wa ghufranin, kecuali orang itu jasidin yatadaraku memperdapati akan dia, yakni itu taubat, kemaafan Allah dan keampunan Allah. Wa huwa al-marju min fadli, dan itulah yang diharap daripada anugerahnya. Ayyahdiyana wa ya'fu amman nahnu alaihi minal jaraim,
Dan mudahan Allah memberi hidayah kepada kita dan memaafkan daripada apa yang kita atasnya daripada mengerjakan dosa, wantihakil maharim, dan kita mengerjakan apa yang diharapkan Allah, wa ayyuwafiqana lima radhatih, dan Allah beri taufik kita untuk mendapat keridhaannya, wa yasluka bina tariqa khawasi ali tuqatih, innahu al-jawadul karim al-barrur rahim, wa kadzalika sayru ahbabina wa masyayikhina wa sayyidil muslimin, wa yujannibana wa iyahum mudillatil fitan, wa yakina min su'umil ma'asi wa dhurubil mihan, wa libidzalika idza aradta an taqifa yawman ala qadari hal anta min ahli qurbillahi fil azal, fandur ila ma yuqimuka fi bihi muqtadira. Apabila engkau menghendaki berhenti sebentar atas ini kemuliaan, apakah engkau ini termasuk orang yang para kelawan Allah? Pandang olehmu apa yang Allah meletakkan akan engkau, itu qadar tersebut. Apakah engkau hari itu min fi'li makruhin, engkau mengerjakan perbuatan yang dibenci Allah, anu min khalisil amal, atau engkau hari itu mengerjakan amal yang ikhlas. Apabila engkau hari itu mengerjakan kebaikan, berarti engkau termasuk orang yang para kelawan Allah. Apabila engkau hari itu ikhlas di dalam beramal, berarti engkau orang yang para kelawan Allah. Artinya kita tahu posisi kita di sisi Allah ketika hari itu, apakah kita taat ataukah kita maksiat. Apabila kita taat berarti kita orang yang parah atau orang yang dimuliakan Allah. Apabila kita maksiat hari itu berarti kita orang yang dihinakan Allah. Innal alamata tudhir kulla mustatirin, karena alamat itu atau tanda itu nampak bagi setiap yang tersembunyi, fi tayyi makmunin ma qad kana fil azal, wa man yakun fi tariqil khairi muntasyiran wa dzalika mahbubun mithlul muslibil mithil. Barang siapa adalah pada jalan kebaikan muntasyiran, dia muntasyiran tersebar, kurang nih gawiannya ketujuh kebaikan, maka pasti dia dicintai orang. Pasti dia dicintai orang. Apabila orang itu baik, pasti inya dicintai orang. Suma qala mutammiman lima qaddamahu, kemudian mengatakan ini muallif yakni Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu sebagai menyempurnakan bagi barang yang telah terdahulu, wa li alla yaktara dawi ra'yin dhaifin bi ta'ati dunallahi ta'ala, supaya jangan tertipu orang-orang yang dzu ra'yin, mempunyai pendapat yang lemah, bi ta'at dengan masalah ini, ta'at dunallah bukan kepada Allah, dunallahi ta'ala. Walidzalika qala mata razaqaka at-ta'ata wal ghina bihi anha falam annahu asbaga alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Bila Allah memberi rezeki akan engkau akan ini taat, jadi taat itu termasuk rezeki. Jadi rezeki itu bukan masalah materinya, tapi taat itu termasuk rezeki. Bila Allah memberi engkau rezeki yakni taat, wal ghina bihi anha, dan engkau kada bahajat dengan taat tersebut, tapi kita taat, kita kada bahajat lawan itu taat. Fa'lam annahu asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinan. Ketahui olehmu bahwasanya Allah bertubi-tubi memberi engkau nikmat zahir dan batin. Jadi kalau kita ditakdirkan Allah taat, lalu kita kada manuhan akan itu taat, kita menganggap taat itu daripada anugerah Allah, berarti kita sudah dapat nikmat zahir batin. Taat dapat, kada terpandang lawan taat dapat. Kadang-kadang kan orang terpandang kepada taatnya tadi. Bila kita diberi Allah rezeki taat dan kita kada menuhankan taat tersebut, maka engkau sudah dapat nikmat zahir batin.
Jadi orang-orang yang ditakdirkan Allah di dalam taat, inya sudah dapat rezeki. Karena ujar Allah, kubari lawanikam, rezeki taat itu lebih baik daripada rezeki nang lainnya. Mata razaqaka ya talibal muta'abbid al-ayyibu at-ta'ah wa hiya kullu amrin mahbubin muwafiqin mardiyyin. Bila mana Allah memberi rezeki akan engkau hai para penuntut ilmu, hai orang yang ahli ibadat, yakni rezeki taat. Wahya kullu amrin mahbubin muwafiqin mardiyyin. Taat itu seluruh perkara yang dicintai yang sesuai keridhaan Allah Ta'ala. Taat itu setiap perkara yang dicintai yang sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala. Apabila gawian itu yakni Allah ridho, itu disebut taat. Apabila gawian itu, apapun itu gawiannya Allah ridho, berarti itu namanya taat. At-ta'atu kullu amrin mahbubin muwafiqin mardiyyin. Wa ta'atu rizqul qulub, dan taat ini rezeki hati. Ada orang yang diberi Allah harta tapi tidak diberi rezeki ini hati. Rezeki hati itu apa? Yakni taat. Wa ta'atu rizqul qulub wa rizqul arwah. Wa ta'atu rizqul qulub. Taat itu rezeki hati. Taat itu rezeki hati. Wa rizqul arwah musyahadatul mahbub. Ada lagi yang namanya rezeki ruh. Rezeki ruh itu musyahadatul mahbub, musyahadah kepada Allah. Jadi rezeki itu macam-macam. Ada rezeki badan itu sehat, baik harta. Ada yang disebut rezeki ruh itu yakni taat. Ada rezeki ruh itu musyahadatul mahbub, musyahadah kepada Allah. Inya memandang Allah. Warizqul asrar, ada yang disebut rezekinya sir. Rezekinya sir al istighraku fi mutalatimati bihal anwar, itu yang disebut istighraq, dia lamas pada lautan nur. Dia lamas di dalam lautan nur. Artinya yang dilihatnya, yang didengarnya, yang dirasanya, yang diketahuinya cuma nur semata. Yang dilihatnya nur, yang didengarnya nur, yang dirasanya nur. Warizqun nufus, ada yang disebut rezeki nafsu atau rezeki diri. Bi mustaladatil atimah, dengan ketujuh makan yang ledat-ledat. Ada orang yang dapat rezeki nufus, rezeki diri, rezeki awak apa bimustalatil atimah, dia dapat dengan nang ledat-ledat makanan, berarti nufus dirinya itu dapat rezeki. Ada orang yang diberi Allah taat. Nah, taat itu termasuk rezeki, yakni rezeki hati. Ada rezeki ruh. Rezeki ruh itu selalu dia musyahadah kepada Allah, selalu ia memandang kepada af'al Allah, selalu ia memandang kepada sifat Allah, selalu ia memandang kepada asma Allah. Itu rezeki ruh. Ada yang disebut rezeki sir, itu orang yang lamas di dalam lautan nur. Ulang nang lamas di lautan nur. Ada orang pian nang nufus sejanya anu rasa apa rezeki diri jadinya kada dapat, liurnya hambar.
Artinya apa yang dimakan itu rasa lezat itu kada ada lagi, misalnya itu kan hilang rezeki dirinya. Kita ini alhamdulillah sabarataan rasok makan. Wa ta'atu ya rizqul qulub as-samawiyah, dan taat itu yakni rezeki hati yang datang dari langit. Taat itu rezeki hati yang datang dari langit. Wa ta'atu hiya rizqul qulubis samawiyah, wan nufusi az-zakiyah. Taat itu rezeki hati dari langit, dan itu berasal daripada nafsu-nafsu yang sudah zakiyah, yang sudah bersih. Jadi dari nafsu yang sudah bersih lalu kita kawal taat. Kita nih jadi kawal taat karena nafsu kita sudah bersih. Kenapa kita kawal taat? Karena hati kita itu sudah bersih dan nafsu kita sudah bersih. Wa ta'am rizqun nufusil ardhiyah al-hayawaniyah, dan makanan itu rezeki untuk nafsu yang datang dari bumi, yang datang daripada hayawaniyah, bumi yang diibaratkan seperti hayawaniyah, binatang. Kan kita ini model kayak binatang juga, apa aja makanan kita makan. Kita ini model kayak binatangnya, apa aja makanan itu kita makan, apalagi ini manusia binatang lain-lain. Ulat itu sudah kita makan juga. Ada ulat yang datang dari pohon jati, wah ini ada lagi ulat yang datang dari pohon pari. Itu dimakannya pokoknya nyaman. Sabarataan apa? Ada lagi yang lebih hebat, makan buaya, itu dimakannya juga. Jangan kapal listrik tuh, kalau dimakannya bisa dimakannya juga. Manusia ini, jadi manusia itu mereka binatang juga, apa aja dimakannya. Makanan rizqun nufusil ardhiyah al-hayawaniyah, wa mata razaka wa razakaka al-istighna bihi wa huwa rizqul arwah wa al-istighna bi an kulli syai'in. Dan bila mana Allah memberi rezeki akan dia dan memberi rezeki ya akan engkau, al-istighna bihi, engkau merasa cukup dengan dia. Artinya ketika kita dapat rezeki taat, ketika kita dapat rezeki makanan tapi kita merasa cukup, wa huwa rizqul arwah, dan ia yang disebut rezeki ruh, wa al-istighna bihi an kulli syai'. Ruh itu inya kada bahajat lawan itu makanan, inya kada bahajat itu lawan taat. Hajatan ruh itu yakni lawan Allah. Ruh itu makanannya yakni hajatnya lawan Allah. Liikbalihi alaihi duna kulli syai', karena sifat ruh itu selalu dia menghadap Allah. Roh itu gawiannya menghadap Allah, bukan kepada yang lainnya. Roh itu gawiannya menghadap Allah, bukan kepada yang lainnya. Cara bahasa kita ini gawian roh itu ia menghadap kepada sang pemberi nikmat, bukan menghadap kepada itu nikmat. Seberapapun ia banyak dapat nikmat, orang-orang yang dapat rezeki roh itu ia memandang kepada sang pemberi nikmatnya. Wal fana bihi anil asya wa hadha wal ibadatu zahirah, dan ini yakni ibadah zahir ay at-ta'ah. Bahwasanya ibadah zahir itu seperti taat, seperti sembahyang, misalnya puasa, bersedekah, itu ibadah zahir.
Istigna bihi hiya al-ubudiyah batilan. Kada bahajat lawan taat, ibadah tetap dilaksanakan tapi kita kada bahajat lawan ibadah tersebut, itu yang disebut ubudiyah. Ubudiyah itu menyembah Allah semata-mata melaksanakan perintah Allah. Itu yang disebut ubudiyah. Kalau ibadah itu mengerjakan sesuatu karena mengharap pahala, itu disebut ibadah. Ada namanya ubudiyah. Ubudiyah itu menyembah Allah semata-mata melaksanakan perintah Allah. Itu yang disebut ubudiyah. Jadi ubudiyah itu dapat ibadah dilaksanakannya, ubudiyah itu inya dapat. Wahadal madlub minal abdi, dan ini yang dituntut daripada si hamba. Artinya yang dituntut lawan si hamba ini taat dilaksanakan. Taat itu kita laksanakan, tapi tujuan kita taat semata-mata melaksanakan perintah Allah. Itu nang diharap lawan kita nih beratan. Puasa kita gawi, sembahyang kita gawi, menuntut ilmu kita gawi, misalnya zakat kita gawi, infak kita gawi, bawirid kita gawi, menuntut ilmu kita gawi. Tapi tujuan semua itu yakni imtisalul awamir, melaksanakan perintah Allah. Wa hadzal matlub minal abdi ayakuna qaiman lillah zahiruhu bima yaqtadihi al-amra zahiran fanian anhu batinan bima yaqtadil haqqu batinan. Bahwasanya itu seorang hamba adalah zahirnya dia melaksanakan perintah Allah sesuai dengan perintahnya, tapi ia panah atasnya secara batinnya dengan apa yang menuntut akan dia secara batin. Fa idza kana kadzalika faqad akmalallahu alaihi ni'matahu wa asbaghaha. Maka apabila orang itu zahirnya ia taat kepada Allah, batinnya ia semata-mata melaksanakan perintah Allah, maka Allah sudah menyempurnakan kepada orang itu nikmatnya, dan Allah bertubi-tubi memberi orang itu nikmat. Wa fadha alaihi minnata wa ausaha, dan Allah melimpahkan atasnya anugerahnya dan meluaskan akan dia. Wa ma'al ilmi bidzalika yakunu lahu syakiran, dan orang itu adalah orang yang bersyukur, wali alaihi dzakiran, dan bagi nikmat Allah dia selalu ingat. Wa yastahiqul mazid bima ladaihi, maka orang itu berhaklah mendapat tambahan. Wa ma'al jahli bidzalika rubbama yansa syukra ala hadhihi ni'amil jaliyah. Ada orang jahil jalisidin, terkadang dia lupa akan syukur atas ini nikmat yang besar, al-jalilah yang besar. Nikmat yang besar itu taat kita laksanakan, batin kita memandang taat ini kita cuma imtisalul awamir, melaksanakan perintah Allah. Taat ini cuma pertolongan Allah, taufik ini cuma taat ini cuma hidayah Allah, hasil hidayah Allah. Ketika pandangan kita tersebut, maka kita dapat nikmat al-jalilah yang paling besar. Kalau orang jahil ujar sidinnya kada ingat lawan nikmat yang paling besar itu. Wala yadhkur hadhil minan an-nabilah fa yata'arradu li salbi. Ketika kita kada mensyukuri nikmat yang paling besar tersebut, maka Allah akan mengambil nikmat tersebut di salbiha. Allah cabut akan dia. Wali bidzalika rizqul qulub bi ta'ati yu'rab daman kana dzaqal bil ulya maktuba. Rezeki hati pada itu taat dikenal orang-orang yang mempunyai hati. Mata ruzi kadzaka falyam bi anna idza maqama bi sukri sara al khairu majluba. Ketika kita diberi Allah rezeki itu hati, yakni taat, maka ketahui bahwasanya yang demikian itu apabila kita syukur, maka jadilah kebaikan-kebaikan itu akan ditambah Allah. Kebaikan itu akan ditambah Allah. Wa hadhi min ajli ni'amila ala 'abdihi haitsu aqama fi ibadati wa ikhtarahu li khidmati wa syaghala bihi an ru'yati.
Dan ini paling besar nikmat Allah atas hambanya apabila Allah menghendak kita di dalam ibadat dan Allah memilih kita di dalam taat, tetapi kita tidak memandang kepada itu taat. Nikmat paling besar kita diandak Allah di dalam ibadah, nikmat paling besar kita diandak Allah di dalam itu taat, tapi kita kadang memandang kepada taat tersebut wa syagalahu bihi an ru'yatihi, dan menyibukkan akan dia dengan dia daripada memandangnya, an ru'yati daripada memandangnya. Artinya taat tadi kita tetap kita laksanakan, tapi kita kadang memandang lawan taat tadi. Maka nalillahi zahiran, maka orang itu zahirnya Allah, wabillahi batinan dan batinnya Allah. Hada huwa matlabu safwatil akhyar. Inilah tuntutan daripada kekasih-kekasih Allah al-akhyar yang baik-baik. Wa nujabail abrar lianna khaira ma indahum ay yuqimahum fi khidmati wa yuslimaha anil afatil qadiyah fiha. Karena kebaikan apa yang ada di sisi mereka itu orang-orang saleh atau para orang taat, Allah meletakkan mereka di dalam taat, tapi mereka selamat daripada kecederaan. Karena kecederaan taat itu apabila kita memandang taat itu kita yang mengerjakannya, itu nama rusak, amal kita cedera. Ibadah kita cedera, taat kita cedera apabila kita memandang amal itu kita yang mengerjakannya. Jangan sembahyang tuh, lalu rasa kita dengan sembahyang, nah itu nama cederai sembahyang kita. Jangan kita ketujuh puasa, lalu rasa kita dengan puasa, nah itu nama cederai amal kita. Waman kana halu al-istinabila anil asya faqad salimat ibadatu. Barang siapa halnya itu ia merasa cukup dengan Allah, kadang merasa cukup itu dengan taatnya, maka selamatlah ibadahnya wa tammat istiqamatuh, dan sempurnalah istiqomahnya. Jadi ibadat lawaninya tetap jalan dia terus. Ya kada bahajat lawan taat tadi, inya bahajatnya lawan Allah, tapi taat tetap dilaksanakan dan ibadahnya di situ ibadahnya riya kadada, ujub kadada, sum'ah kadada. Kenapa? Kada inya kada bahajat lawan ibadahnya, kada bahajat lawan orang nang mendengarakan ibadahnya. Kalau kita masih bahajat lawan orang nang mendengarakan ibadah kita, lalu kita kena baik-baik ibadat di hadapan orang. Lidzalika qala al-ma'alif radhiyallahu anhu khairu ma tatlubu minhu ma huwa talibu minka wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.